Yakub bergumul melawan Allah dan menang. Kejadian 32, ayat 24-30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Salah satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab adalah pergulatan Yakub dengan Allah. Pada suatu malam, ada seorang pria bergulat dengan Yakub. Selama proses pergulatan ini, Yakub akhirnya menyadari bahwa dia telah bergulat melawan Allah dan menang. Dari kisah ini kita juga tahu perubahan nama dari Yakub menjadi Israel. Peristiwa ini sangat menarik sekaligus membingungkan. Sangat menarik karena Allah biasanya berbicara melalui mimpi atau malaikat. Tidak ada sentuhan ragawi yang begitu intens, seperti dalam sebuah pergulatan. Membingungkan, karena yang menang dalam pergulatan ini adalah Yakub. Apakah kemenangan ini berarti Yakub lebih kuat daripada Allah? Apa makna kisah ini bagi pembaca Alkitab sekarang? Untuk memahami kisah ini dengan baik, kita perlu mengingat seluruh kehidupan Yakub dari awal sampai kisah pergulatannya. Yakub memang pegulat sejak dari kandungan. Namanya berarti pemegang tumit, Kejadian 25 ayat 26. Walaupun dia sudah dinubuatkan sebagai penerima hak kesulungan, dia tetap mengupayakan hal itu dengan tangannya sendiri. Dia menipu kakak dan ayahnya. Perjalanan hidup Yakub selanjutnya tetap berputar di sekitar konflik. Dia terpaksa melarikan diri karena akan dibunuh oleh Esau, kakaknya. Kejadian 27 ayat 41-46. Di rumah Laban, pamannya, dia juga menghadapi pertikaian dengan ayah mertua dan saudara-saudara iparnya. Melalui pimpinan Allah, Yakub akhirnya melarikan diri dari Laban dan kembali ke tempat asalnya. Keputusan ini meletakkan dia pada dua bahaya. Di belakang ada Laban yang akan mengejar, di depan ada Esau yang memiliki dendam kesumat. Tidak heran jika Yakub sangat takut dan tertekan. Menariknya, dalam keadaan tertekan seperti ini pun, dia masih mengupayakan semua dengan tangannya sendiri. Dia sudah mengatur strategi untuk menyuap Esau supaya amarahnya reda. Dia memastikan bahwa orang terakhir yang akan dijumpai oleh Esau adalah dirinya. Seluruh budak dan keluarganya sudah disuruh maju ke depan mendahului dia. Dia memang pejuang sejati.
Dia ingin memastikan segala sesuatu berada dalam tangannya. Di tengah kondisi seperti inilah, Allah menjumpai dia. Seperti sudah ditebak, Yakub tetap berusaha menunjukkan kegagahannya. Pada akhirnya, peristiwa ini sungguh-sungguh mengubahkan Yakub. Dia menyadari kelemahannya. Dia menangis dan memohon belas kasihan. Dia belajar untuk kembali kepada Allah dengan sepenuhnya, yaitu belajar untuk menantikan Allah senantiasa, dan tidak menentukan semua dengan usahanya sendiri. Hosea 12 ayat 7. Dia menyadari kasih karunia Allah secara penuh dalam hidupnya. Dia melihat Allah, tetapi tidak mengalami kematian. Dia tidak ingin ditinggalkan sendirian, tanpa berkat Tuhan. Kepincangannya menjadi bukti tentang kelemahannya, tetapi sekaligus kemenangannya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Yakub akhirnya memahami, dan menyandarkan diri sepenuhnya, pada kasih karunia Allah. Dia perlu menantikan Allah dengan tenang. Makna kisah ini bagi kita sekarang ada banyak. Kisah ini mengajar kita untuk meyakini janji Tuhan. Walau terlihat lambat, tapi penggenapan janji Tuhan tidak pernah terlambat. Semua upaya manusia yang bertabrakan dengan kehendak Allah harus dihindari. Jalan keluar yang tidak benar seringkali menjadi jalan masuk kepada persoalan yang lebih besar. Kemenangan kita terjadi pada saat kita menyadari kelemahan kita. Saat kita menjumpai diri kita yang sebenarnya di titik yang paling rendah, disitulah kita telah menikmati Allah dengan semua keindahannya. Meminjam istilah Paulus, ketika kita lemah, kita kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Amin.